Assalamualaikum adik-adik semuanya. Welcome back to my YouTube channel dengan Kak Bella di sini. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share ya adik-adik. Semoga ilmu-ilmu yang Kakak berikan di sini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan dapat membantu meningkatkan nilai-nilai pelajaran adik-adik di rumah. Nah, tetap semangat belajar karena jika adik-adik malas-malasan belajar, maka adik-adik tidak akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dan jika adik-adik tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka adik-adik harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Apakah adik-adik mau menjadi orang bodoh? Tentu tidak ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu belum ya, aljabar itu mempunyai banyak rumus dan salah satunya adalah perkalian. Oke, hari ini kita akan membahas salah satunya dari aljabar, itu adalah perkalian aljabar, di mana rumus yang kita gunakan di sini adalah rumus dasarnya dulu ya adik-adik, di mana A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Wow, bisa begitu ya. Ingat ya adik-adik rumusnya. A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, ini rumus dasarnya. Gampang kan adik-adik? Tinggal kita tambahin aja pangkat-pangkatnya. Ingat, kalau dikali, maka pangkatnya kita tambahkan. Pangkat M ditambah N. Oke, untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contoh pertama ya. Tapi sebelumnya adik-adik ingat dulu ini rumus dasarnya, di mana A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Oke adik-adik? Oke, let's go. Ini contoh yang pertama, di mana soalnya ini ada 2x dikali 3x. Titik di sini artinya dikali ya adik-adik. Maka sama dengan, ingat rumusnya tadi, A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Jadi kalau di sini, mana pangkatnya Kak? Oke adik-adik, karena di sini tidak ada pangkat, kita langsung masuk ya. Di sini kita kalikan dulu. Ingat nih panahnya, 2 dikali 3. Berapa hayo 2 dikali 3? 2 dikali 3 adalah 6. Maka kita tulis 6. Lalu langkah selanjutnya itu adalah X dikali X. Ada pangkatnya tidak? Ada. Kalau pangkat 1 tidak pernah ditulis ya adik-adik, maka di sini kita tulis dulu X. Oke, X-nya kita pindahin dulu. X di sini punya pangkat ya, tapi karena pangkatnya cuma pangkat 1, maka 1 tidak ditulis. Maka di sini ada artinya 1 ditambah 1. Karena X yang ini punya pangkat 1 dan X yang ini punya pangkat juga 1. Maka 1 ditambah 1 adalah 2. Kita tulis 2 ya di sininya. Maka nih X kuadrat. Berarti 2X dikalikan 3X sama dengan 6X kuadrat. Sama bukan dengan rumus yang ini? A pangkat M ditambah N. Pangkatnya yang ditambahkan. Tapi ingat adik-adik, kalau bilangan ini mempunyai pangkatnya cuma 1 atau angka 1 alias A pangkat 1, maka hanya ditulis A. A pangkat 1 ditulis A, maka A dikali A berapa? Begitu ya adik-adik. Nah, sama dengan ini berlaku. 2X, X-nya ini punya pangkat 1. 3X, X-nya ini punya pangkat 1 juga. Maka X dikali X adalah X kuadrat, oke? Untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada min 4X. Oke, ingat ini ada min ya. Kalau matematika kita harus teliti dan harus jeli, oke? Min 4X dikali 2X sama dengan, ingat, min 4 dikalikan dengan 2. Di sini ada negatif ya adik-adik, sedangkan 2-nya ini positif. Maka min dikali positif hasilnya, ingat ya adik-adik rumus dasarnya, min negatif dikali negatif atau min ya, min sama dengan negatif ya. Min dikali min hasilnya positif. Positif dikali positif hasilnya tentu positif. Tapi kalau positif dikali min atau positif dikali negatif hasilnya tidak positif, tapi hasilnya negatif.
Negatif dikali positif hasilnya negatif. Maka ini negatif dikali positif hasilnya negatif atau min. 4 dikali 2 hasilnya 8. Maka dapat di sini min 4 dikalikan 2 sama dengan min 8. Lanjut, kita kalikan lagi ya. X dikali X. Ingat, X-nya ini punya pangkat 1. X ini punya pangkat 1. X yang ini punya pangkat 1 juga. Maka kita tulis dulu X-nya, lalu pangkatnya kita tambahin. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka dapatnya min 4X dikali 2X sama dengan min 8X kuadrat atau min 8X pangkat 2. Pangkat 2 sama dengan kuadrat. Oke, lanjut contoh ketiga. Nah, kalau yang ini adik-adik bisa nggak ya ngerjain sendiri? Ayo coba diambil dulu bukunya, diambil dulu kertas oret-oretannya, diambil pensil atau penanya, mulai tuh ditulis-tulis. Ayo berapa ya? Kakak tunggu ya. Oke, sudah belum? Oke, kita lanjutkan ya adik-adik. Sudah ditulis belum? Nih, kita tulis ya. 6X dikali atau titik ya. Titik di sini adalah kali. 6X dikali min 2X sama dengan, ikutin cara-cara yang di sini ya. Pertama-tama kita kalikan dulu 6 dengan min 2. Di sini adalah positif, di sini negatif. Maka positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka dapatnya min 12 karena 6 dikali 2 hasilnya 12 dan positif dikali negatif hasilnya negatif. Lanjut, X dikali X. Ingat, X pangkat 1 tidak pernah ditulis. Maka X dikali X sama dengan X pangkat 2. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, adik-adik sampai sini sudah mulai mengerti ya. Sulit kah? Bukan sulit kan? Tidak sulit ya. Ini sangat-sangat mudah ya adik-adik. Jangan menganggap matematika itu sulit. Oke, jadikan dia teman, jadikan dia sahabatmu. Maka dia akan selalu bersamamu. Nah, lalu min 7X dikali min 5X sama dengan berapa? Di sini ada min, di sini ada min. Min dikali min hasilnya positif, oke? Min dikali min hasilnya positif. 7 dikali 5 hasilnya berapa ya? Ayo diingat-ingat lagi perkaliannya. 7 dikali 5 adalah 35. Karena dia min dikali min, makanya dia di sini hasilnya positif. Oke, selanjutnya kita kalikan X dengan X. X dikali X sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Kenapa? Karena X pangkat 1 itu tidak pernah ditulis kalau dalam pangkat ya. Min 7X dikali min 5X, kita tahu hasilnya adalah sama dengan 35X kuadrat. Nah, mudah kan adik-adik? Kita masuk ke yang agak-agak banyak ya. Kita masuk ke variabelnya yang ada 2. Lebih dari 1 ya. Yang tadi kan cuma ada X. Sekarang ada Y-nya. Nah, bagaimana ya caranya ya? Ayo kita pikir bersama-sama. Yang penting kita tahu rumusnya. Di sini ada soal 2X Y pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 Y pangkat 2 atau 2XY kuadrat dikali 3X kuadrat Y kuadrat. Langkah pertamanya angka dengan angka. 2 dikali 3 positif dan positif, maka hasilnya adalah 6 dan dia positif karena positif dikali positif adalah positif. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6. Lalu apa selanjutnya Kak? Oke, selanjutnya kita kalikan lagi. Di samping 2 ada X, di samping 3 ada X. Maka kita kalikan dulu X dengan X ya. X di sini pangkatnya ada berapa ya? Ada 1 karena X pangkat 1 tidak pernah dituliskan di variabel. X dikali X pangkat 2. Nah, di sini X-nya ada 2-nya. Kita tulis dulu X-nya supaya jangan lupa maksudnya. X dengan X kita tulis dulu ya di sini X. Lalu pangkatnya. Ini ada pangkat 1, ini ada pangkat 2.
Pangkatnya kalau dia ini kali tandanya, makanya lalu pangkatnya kita tambahin, kita jumlahin maksudnya. 2 ditambah 1 sama dengan berapa ya? 3. Maka di sini ada 6x pangkat 3. Nah, lanjut. Y dengan Y. Y kuadrat dikalikan Y kuadrat. Tulis dulu Y-nya ya. Kita tulis dulu Y-nya di sini. Lalu pangkatnya kita tambahin, kita jumlahin. Karena ini adalah kali, ini perkalian. Makanya pangkatnya kita tambahin. Di sini pangkat Y-nya ada pangkat 2. Yang ini Y-nya juga pangkat 2. Maka 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Maka didapat dari soal 2xy kuadrat dikali 3x kuadrat y kuadrat sama dengan 6x pangkat 3 y pangkat 4. Nah ini ya, lihat nih jalan-jalannya. Angka dengan angka, X dengan X, pokoknya variabelnya harus sama ya. Kalau variabelnya X maka dikalikannya juga dengan X. Kalau variabelnya Y dengan Y juga. Oke, kita lanjut ya ke contoh selanjutnya. Di sini ada contoh soal lagi. 4x kuadrat YZ. Nah, ada 3 variabel kali ini. 4x kuadrat dikali 4x kuadrat YZ dikalikan 3x YZ pangkat 2 atau Z kuadrat. Ingat ya, angka dengan angka. Coba adik-adik sendiri kerjain. Oke, sudah bisa? Kita mulai lagi ya. Sini kakak jelasin. Coba dikoreksi yang sudah ngerjain. Di sini angka dengan angka. 4 dikalikan dengan 3 nih panahnya tuing. 4 dikalikan dengan 3. Positif dan positif ya, bukan positif dan negatif. Nggak ada di sini negatifnya ya. 4 dikali 3 hasilnya 12. Lalu selanjutnya apa? Variabel yang sama. X dan X. X yang ini ada pangkat 2. X yang ini ada pangkat berapa? Pangkat 1. Iya benar. Pangkat 1 tidak pernah ditulis. Maka kita tulis dulu di sini X-nya ya. Baru pangkatnya kita tambahin, kita jumlahin. X yang ini punya pangkat 2, yang ini 1. Maka pangkatnya kita tambahin. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka didapat X pangkat 3. Selanjutnya variabel apa lagi yang sama? Variabel Y. Ya, benar. Variabel Y dikali Y-nya pangkatnya sama-sama 1. Maka Y-nya ini kita tambahin pangkatnya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kita tulis 2 di atas Y. Yang terakhir ada variabel Z. Z kita kali dengan Z kuadrat. Nah, kita tulis dulu Z-nya di sini. Baru pangkatnya kita tambahin ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, dapat deh nih Z pangkat 3. Di sini kita dapat ya 4x kuadrat YZ dikali 3x YZ kuadrat sama dengan 12x pangkat 3 Y pangkat 2 Z pangkat 3. Dilihat dulu, ayo teliti. Sudah benar belum ya kerjaannya itu? Kalau sudah benar, berarti sudah paham ya. Ingat aja angka dengan angka atau bilangan dengan bilangan, lalu variabel dengan variabel. Selanjutnya, contoh yang terakhir ini ya, adik-adik. Coba dicoba dulu nih. Nah, di sini kita ketemu yang negatif dan positif. Wah, bagaimana tadi rumusnya ya? Ingat ya. Di sini ada min 5, X pangkat 2, Y pangkat 2, dan Z pangkat 4 dikali 3X pangkat 3, Y pangkat 2, dan Z. Nah, bagaimana caranya? Bilangan dengan bilangan. Nih, bilangan dengan bilangan. Min dikali positif, hasilnya min. Oke, pintar. Hasilnya min ya adik-adik. Min 5 dikali 3 hasilnya adalah min 15. Nih, kita tulis dulu min 15. Lalu selanjutnya apa?
Benar, variabel dengan variabel, variabel yang sama. X kuadrat atau X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 3 ya, ingat ya. Ini ada twing, twing, twing gitu ya, ke X juga. X-nya ini kita tulis dulu ya. X-nya kita tulis dulu di sini. Baru pangkatnya kita jumlahin. Jumlahin dengan pangkatnya. 2 ditambah 3 sama dengan pangkat 5. Tulis dong pangkatnya jadinya 5. Karena di sini pangkat 2 ditambah pangkatnya 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Selanjutnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, benar. Sekarang variabel Y dengan Y. Di sini Y-nya itu ada pangkat 2, di sini Y-nya pangkat 2. Maka Y-nya ini kita tulis dulu. Y di sini ya. Lalu pangkatnya kita tambahin ya. Pangkatnya di sini ada 2, di sini juga 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke. Variabel terakhir kita punya variabel Z. Z yang ini pangkatnya 4 dikali Z yang ini pangkatnya ada berapa? Ayo. Z-nya pangkat 1. Kita pindahin dulu Z-nya ke sini biar kita nggak bingung dan nggak lupa. Baru Z-nya pangkat Z-nya ini kita jumlahin ya. Pangkatnya ini ada 4, yang ini pangkatnya ada 1. Maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Selesai. Sampai di sini, siapa yang masih bingung? Yang masih bingung boleh lagi diulang lagi ya video-videonya ya. Dimana rumus dasarnya itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau dia perkalian, pangkatnya ditambahin. Kalau pembagian, dia dikurangi. Nanti kita masuk ke bab selanjutnya atau judul selanjutnya itu pembagian aljabar, oke? Kalau hari ini kita melancarin dulu, ingat-ingat dulu sampai teman-teman adik-adik bisa dan teman-teman bisa bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan pangkatnya yang ditambahin ya. A pangkat M ditambah N. Dan di sini sudah ada contoh-contohnya ya. Sudah ada 7 contoh soal yang sudah kita kerjain. Dari yang dasar-dasarnya sampai ke variabelnya yang lebih dari 1. Di sini ada angka dan variabel X, di sini ada angka dan lebih dari 1 variabel, di mana variabelnya ada X, Y, dan Z. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di komen ya adik-adik. Dan semoga adik-adik cepat mengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.